Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nanda Ika Sari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil refleksi saya terhadap tugas yang telah saya kerjakan. Tugas ini mencakup 4 topik utama. Topik yang pertama yaitu diri dan keluarga, topik yang kedua tentang pekerjaan dan hobi, topik yang ketiga tentang sekolah, serta topik yang keempat tentang lingkungan. Dalam refleksi ini, saya akan menguraikan hal-hal penting yang saya kemukakan di dalam teks, kemudian alasan mengapa topik tersebut penting untuk dibahas, kemudian dampak yang ingin saya hasilkan, serta langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kualitas tulisan tersebut. Melalui presentasi ini, saya berharap kita semua dapat memperoleh wawasan baru dan inspiratif untuk lebih baik dalam menulis dan memahami isu-isu penting dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mari kita mulai dengan refleksi yang pertama, topik 1, diri dan keluarga pada tugas ruang kolaborasi mengenai menyusun teks introduction dan description. Nah, dalam teks tersebut, saya mengemukakan deskripsi mengenai kehidupan sehari-hari teman saya bernama Deti bersama keluarganya. Saya menyajikan informasi tentang pekerjaan orang tua Deti dan kegiatan adiknya. Kemudian memberikan gambaran tentang dinamika keluarga Deti secara singkat. Nah, membahas kehidupan sehari-hari Deti dan keluarganya penting karena memberikan konteks dan latar belakang yang dapat membantu pembaca memahami karakter Deti lebih dalam. Deskripsi ini juga membantu dalam mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris melalui penggunaan deskripsi dalam kalimat yang sederhana dan jelas, yang merupakan keterampilan penting bagi guru SD dalam mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak. Saya berharap tulisan ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris peserta didik, khususnya dalam membuat deskripsi sederhana tentang kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya ingin agar pembaca, terutama peserta didik atau guru lainnya, dapat mengambil contoh bagaimana mendeskripsikan anggota keluarga dan aktivitas mereka dalam bahasa Inggris, yang merupakan bagian dari materi pembelajaran di tingkat dasar. Nah, untuk meningkatkan kualitas tulisan ini, saya akan memperbaiki struktur kalimat dengan menggunakan variasi kalimat yang lebih beragam serta kompleks untuk memberikan contoh yang lebih kaya kepada pembaca. Kemudian yang kedua, menambahkan lebih banyak detail tentang aktivitas sehari-hari dan karakteristik anggota keluarga untuk memberikan gambaran yang lebih hidup dan menyeluruh. Kemudian yang ketiga, menggunakan kosakata yang lebih luas dengan menyertakan kosakata yang lebih kaya dan bervariasi untuk memperkaya bahasa dan meningkatkan pemahaman pembaca. Yang keempat, memasukkan elemen visual dengan menyertakan gambar-gambar atau ilustrasi yang relevan untuk mendukung deskripsi dan membuat teks lebih menarik bagi pembaca, terutama anak-anak. Dengan perbaikan ini, diharapkan tulisan tersebut tidak hanya informatif, tetapi juga engaging atau menarik dan bermanfaat dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Selanjutnya, refleksi yang topik kedua tentang pekerjaan dan hobi pada tugas demonstrasi kontekstual dengan membuat teks prosedur. Nah, dalam teks yang saya tulis, hal penting yang saya kemukakan adalah
langkah-langkah membuat scramble eggs sederhana atau telur orak-arik. Dilengkapi dengan daftar peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Deskripsi ini mencakup instruksi detail dari persiapan bahan hingga penyajian akhir. Nah, membahas langkah-langkah dalam membuat scramble egg atau telur orak-arik penting karena memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja, terutama oleh peserta didik yang sedang belajar bahasa Inggris melalui konteks kegiatan sehari-hari. Nah, instruksi memasak sederhana ini membantu peserta didik untuk menguasai kosakata dan frasa yang relevan, serta mengembangkan keterampilan membaca instruksi dalam bahasa Inggris. Nah, saya berharap tulisan ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa, khususnya dalam memahami dan mengikuti instruksi dalam bahasa Inggris. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat memotivasi siswa untuk mencoba praktik langsung, sehingga mereka bisa belajar sambil melakukan atau learning by doing, yang bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Untuk meningkatkan kualitas tulisan ini, saya akan memperbaiki struktur dan tatanan bahasa dengan memastikan bahwa setiap kalimat yang ditulis ini dengan struktur yang benar dan mudah dipahami oleh pembaca dengan berbagai tingkat kemampuan bahasa Inggris. Yang kedua, menambahkan visualisasi dengan menyertakan gambar atau ilustrasi setiap langkah untuk memudahkan pemahaman dan membuat teks lebih menarik. Yang ketiga, menggunakan variasi kosakata dengan menambahkan sinonim dan variasi dalam penggunaan kata-kata untuk memperkaya kosakata peserta didik. Yang keempat, menambahkan tips dan trik dengan memberikan tambahan tips memasak atau variasi resep yang bisa dicoba untuk memperluas wawasan dan keterampilan peserta didik. Yang kelima, menyediakan kegiatan tindak lanjut dengan menyertakan aktivitas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pemahaman tentang teks, seperti membuat video demonstrasi. Nah, dengan melakukan perbaikan-perbaikan ini, saya berharap tulisan tersebut akan lebih efektif sebagai alat bantu pembelajaran, menarik, dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pengembangan kemampuan berbahasa Inggris peserta didik. Selanjutnya, refleksi topik ketiga mengenai sekolah pada tugas ruang kolaborasi dengan membuat teks recon sederhana. Nah, dalam teks yang saya tulis, hal penting yang saya kemukakan adalah pengalaman pertama teman saya, yaitu Derti, di sekolah dasar. Saya menyajikan cerita recon sederhana yang mencakup orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi dari pengalaman tersebut, yang memberikan gambaran emosional dan deskriptif tentang peristiwa tersebut. Membahas pengalaman pertama Deti di sekolah dasar penting karena memberikan contoh konkret tentang bagaimana menulis teks recon. Ini membantu peserta didik memahami struktur teks recon yang yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Selain itu, cerita tentang hari pertama sekolah adalah tema yang sangat relevan dan relatable bagi siswa, sehingga dapat memotivasi mereka untuk menulis tentang pengalaman pribadi mereka sendiri. Nah, saya ingin tulisan ini memberikan dampak positif dengan membantu siswa memahami dan menguasai cara menulis teks recon dalam bahasa Inggris. Saya berharap siswa dapat mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam teks recon ini,
dan mampu mengaplikasikan pengetahuan ini dalam menulis cerita pengalaman mereka sendiri. Selain itu, saya ingin siswa merasa lebih percaya diri dan dalam menggunakan bahasa Inggris untuk mendeskripsikan pengalaman pribadinya. Nah, untuk meningkatkan kualitas tulisan ini, saya akan 1. Memperbaiki struktur dan kejelasan dengan memastikan bahwa setiap bagian-bagian teks ini memiliki transisi yang jelas, alur cerita yang mudah diikuti. Yang kedua, menambahkan detail emosional dengan menambahkan lebih banyak deskripsi tentang perasaan Deti dan interaksi dengan karakter lain untuk membuat cerita lebih hidup dan menarik. Yang ketiga, memperkaya kosakata dengan menggunakan variasi kata dan frasa untuk menggambarkan peristiwa dan emosi dengan lebih kaya. Yang keempat, menggunakan visualisasi, menyertakan gambar atau ilustrasi yang mendukung cerita untuk membantu siswa yang lebih visual dalam memahami konten tersebut. Yang kelima, memberikan kegiatan pendukung dengan menyediakan aktivitas lanjutan seperti pertanyaan refleksi yang dapat membantu siswa mengeksplorasi pengalaman pribadi mereka dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Maka, dengan langkah-langkah ini, saya berharap tulisan tersebut tidak hanya menjadi contoh teks recon yang baik, tetapi juga sumber inspirasi dan alat pembelajaran yang efektif bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan menulis dan berbahasa Inggris mereka. Dan yang terakhir, refleksi topik keempat mengenai lingkungan pada tugas demonstrasi kontekstual dengan tugas menulis teks persuasif. Nah, dalam teks ini, teks yang saya tulis ini, hal penting yang saya kemukakan adalah urgensi untuk menghemat air sebagai respon terhadap krisis air global yang semakin parah. Teks ini menekankan pentingnya tindakan segera dalam menghemat air untuk menjamin pasokan air berkelanjutan, mengurangi konsumsi energi, dan melindungi ekosistem alami. Nah, membahas pentingnya menghemat air dalam teks ini sangat relevan karena masalah krisis air adalah isu global yang mempengaruhi banyak kehidupan orang dan ekosistem di seluruh dunia. Dengan meningkatnya populasi global dan permintaan air tawar, sangat penting untuk menyadarkan masyarakat tentang tindakan yang dapat mereka ambil untuk mengurangi penggunaan air dan dampak positif yang bisa dihasilkan dari upaya tersebut. Nah, dampak yang ingin saya hasilkan dari tulisan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghemat air dan menginspirasi mereka untuk mengambil langkah konkret dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saya berharap tulisan ini dapat memotivasi pembaca untuk melakukan tindakan kecil seperti memperbaiki kebocoran, kemudian menggunakan peralatan hemat air, dan mematikan keran saat tidak digunakan, yang secara kolektif dapat memberikan kontribusi besar dalam mengatasi krisis air. Nah, untuk meningkatkan kualitas tulisan ini, saya akan melakukan hal-hal seperti 1. Menambahkan data dan statistik terkini. Dengan memperbarui data dan statistik yang digunakan dalam teks dengan informasi terbaru, memberikan konteks yang lebih relevan dan akurat. Yang kedua, menggali lebih dalam dampak lingkungan. Dengan menambah lebih banyak detail tentang bagaimana menghemat air, dapat melindungi ekosistem tertentu dan spesies yang terancam. Yang ketiga, memperkaya argumen dengan studi kasus. Dengan menyertakan studi kasus atau contoh nyata dari
dari daerah atau komunitas yang berhasil mengurangi penggunaan air dan dampak positif yang mereka alami. Yang keempat, meningkatkan visualisasi dengan menggunakan infografis atau diagram untuk memvisualisasikan data dan argumen sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami dan terlibat dengan konten. Nah, dengan langkah-langkah ini, saya berharap tulisan saya bisa menjadi lebih informatif, menarik, dan efektif dalam mendorong tindakan nyata dari para pembaca dan masyarakat lainnya. Nah, demikianlah presentasi hasil refleksi tugas yang telah saya kerjakan. Saya telah menjelaskan hal-hal penting yang dikemukakan dalam teks, kemudian alasan mengapa topik-topik tersebut penting untuk dibahas, kemudian dampak yang ingin dihasilkan, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas tulisan tersebut. Nah, saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan inspiratif bagi kita semua dalam mengembangkan keterampilan menulis dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi refleksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.